Final FIFA Series 2026 akan mempertemukan timnas Indonesia dengan timnas Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kick off pada pukul 8 malam. Bisa kalian saksikan di SCTV, Indosiar, dan juga di video. Dan jangan lupa kalian nonton YouTube Liputan 6 karena gua sama Om Sabto akan kembali memperlihatkan kepada kalian suasana sebelum dan setelah pertandingan. Di sebelum pertandingan kita akan ada analisis menjelang pertandingan final dan kalian bisa melihat pemanasan dari timnas Indonesia di YouTube Liputan 6 dan nanti akan ada reaction sepanjang pertandingan bersama dengan Om Yuke dan juga Rizal dan Bang Nabil di studio. Dan di akhir pertandingan gua sama Om Sabto akan juga memperlihatkan kepada kalian gimana suasana tanah airku dan juga suasana setelah pertandingan. Jadi bakal seru banget, kalian bisa nonton seluruh pertandingannya di MTech Media dan juga di YouTube Liputan 6 untuk reaction dan juga pitch side analisisnya. Eee, ini merupakan pertandingan yang seru karena jarang-jarang timnas Indonesia akan berhadapan dengan tim asal UEFA, tim asal, Eropa, yang di mana sekarang timnas Bulgaria yang akan dihadapi oleh, Beckham Putra dan juga kawan-kawan. Ini merupakan timnas dengan peringkat 82 dunia, 82 FIFA, dan Bulgaria sendiri kemarin melangkah ke final setelah mengalahkan Kepulauan Solomon dengan skor 10-2 di pertandingan pertama. Sementara Indonesia melangkah ke final setelah mengalahkan Saint Kitts and Nevis dengan skor 4-0. Memang kalau misalkan kalian nonton di pertandingan kemarin, Bulgaria memperlihatkan bagaimana kualitas timnas Eropa. Ini gaya permainannya tipikal Eropa banget. Kalau kalian lihat di babak pertama, selain adanya transisi cepat, ya akhirnya membuahkan gol pertama untuk Bulgaria di menit keempat. Ada skema crossing yang dilakukan secara berkali-kali oleh timnas Bulgaria dan membuahkan 3 gol di babak pertama. Dan hebatnya mereka bisa merubah skema permainan di babak kedua, meskipun masih menyerang dengan flank-flank mereka, flank kiri maupun flank kanan, tapi bukan bola crossing lagi yang diberikan, tapi bola-bola cutback yang melibatkan support dari lini kedua dari Bulgaria. Selain itu juga ada umpan-umpan terupas yang juga kemarin dimainkan oleh timnas Bulgaria yang membuahkan gol di babak kedua. Ini artinya memang secara skema permainan mereka sangat matang dan juga para pemainnya ini tidak terpatok pada satu skema aja, tapi ada berbagai macam skema yang dicoba dan juga berhasil membobol gawang Kepulauan Solomon dengan skor 10-2 di pertandingan kemarin. Selain itu juga memang kemarin kalau kita lihat, mereka sangat disiplin dalam bertahan. Solomon sendiri sangat sulit untuk bisa membongkar pertahanan dari Bulgaria meskipun bisa mencetak 2 gol dari aksi individu dan juga dari satu tendangan dari luar kotak penalti. Tapi kalau kalian lihat artinya ini, lini kedua dan juga lini pertama ini sangat padu dalam bekerja sama. Lini kedua ini membantu penyerangan dan juga bagaimana mereka bisa memfilter serangan dari Solomon, untuk transisi bertahannya. Artinya ini, tim yang sangat matang, tapi bukan tidak mungkin untuk Indonesia bisa setidaknya memberikan perlawanan untuk timnas, Bulgaria, yang pasti mereka harus berani untuk berduel, harus percaya diri dan juga harus mengandalkan skill-skill dan juga kerjasama satu 2 pemain. Dan ini juga penasaran apa yang akan dihadapi dan juga apa yang akan dilakukan oleh John Herdman dan juga tim kepelatihan dalam menghadapi Bulgaria kemarin. Karena yang menarik statement dari Herdman kemarin setelah pertandingan debut manis 4-0, ia mengatakan bahwa Indonesia harus lebih cepat dalam memulai pertandingan. Karena kalau misalnya kalian sadar kemarin di 10 sampai dengan 15 menit awal terlihat Indonesia sangat kagok, bahkan Saint Kitts and Nevis mendapatkan peluang pertama dari satu, momen flank kirinya ini kosong, Rizky Ridho terlalu ke tengah, sementara Kevin Dix terlalu maju sehingga kosong, memberikan satu umpan crossing dan bisa di-comeback oleh seorang Jay Itzes. Tapi ini kalau misalkan, timnas Bulgaria mungkin bisa beda cerita, mungkin bisa berbuah gol. Artinya, 10 sampai dengan 15 menit pertama ini menjadi kunci permainan besok dan Indonesia harus, bermain lebih kolektif, lebih padu karena kemarin terlihat masing-masing ingin menunjukkan skill-nya mungkin karena semangat, karena percaya diri, mereka ingin menunjukkan skill individunya sehingga membuat akhirnya permainan dari Indonesia dimulai dengan tidak begitu sesuai dengan rencana. Selain itu juga catatan yang harus diperhatikan adalah banyak sekali peluang yang terbuang, baik itu dari Ramadhan Sananta, dari Beckham Putra, dan ada juga dari Kevin Dix kemarin, di mana mungkin kemarin Indonesia mendapatkan peluang karena memang secara pertahanan Saint Kitts and Nevis juga tidak begitu baik.
secara level permainan juga di bawah dari timnas Indonesia, tapi tidak bisa dilakukan ketika besok melawan timnas Bulgaria yang di atas dari timnas Indonesia. Artinya sekecil apapun peluang, itu harus bisa dimanfaatkan untuk bisa menjadi gol oleh seluruh pemain dari timnas Indonesia yang memiliki peluang. Dan kemarin juga kalau kalian lihat memang menjadi debut manis dari John Herdman. Selain menang 3 poin, mendapatkan juga clean sheet di pertandingan kemarin. Ini justru pencapaian yang tidak mudah, meskipun kata sebagian orang ini hanya melawan timnas dengan level Brunei Darussalam. Tapi kalau kalian lihat bagaimana pelatih-pelatih timnas Indonesia sebelumnya, ini juga tidak mudah dalam menjalani debutnya. Kita tarik dari Alfred Riedel yang waktu itu kalah 7-1 kalau nggak salah dari Uruguay, Luis Suarez, Cavani waktu itu, Muslera bermain di GBK, lalu juga Sintayong kalah melawan Afghanistan ketika menjelang kualifikasi Piala Dunia saat itu, dan pelatih Kluivert kita ingat kalah 5-1 di Australia, bahkan Luis Mia pun kalah waktu itu dari timnas Myanmar. Mungkin yang sama nasibnya dengan Herdman adalah Simon McManamy yang saat itu ketika menjalani debut bersama timnas Indonesia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Artinya ini merupakan awal yang baik untuk seorang Herdman karena cara permainan juga gue cukup puas, meskipun memang sekali lagi level lawannya di bawah timnas Indonesia, tapi cara permainan ada skema yang memang dilihat, detailingnya sangat jelas. Bahkan sepanjang pertandingan kita lihat kemarin Herdman selalu memberikan arahan tidak berhenti, dia ada di garis pinggir lapangan, memberikan arahan secara detail, dan juga melakukan analisa-analisa yang dibutuhkan untuk timnas Indonesia. Dan kalau misalkan kalian lihat gimana permainan dari lini tengah dan juga lini depan secara penyerangan, memang kemarin titik beratnya adalah di penyerangan dari timnas Indonesia dengan tidak adanya Tom Hai, tidak dipanggilnya Kambuaya yang memiliki naluri gelandang menyerang. Pertanyaannya kemarin siapa yang akhirnya menyuplai bola, dan terjawab sebetulnya ada perubahan permainan dari Ole Romani, meskipun bermain berduet dengan Sananta di depan, tapi Ole Romani kemarin tampak sangat eksplosif secara permainan. Dia membuka ruang, dia mencoba untuk menjadi pelayan untuk Beckham Putra, memberikan ruang kosong untuk teman-temannya, dan itu kemarin diisi oleh Beckham Putra. Terlihat dari 2 gol Beckham Putra, tentu ada satu umpan terupas yang sangat baik dilakukan oleh Ole Romani dari tengah lapangan yang berhasil dimaksimalkan oleh Beckham Putra. Dan kemarin juga di gol kedua ada satu umpan terupas juga dari seorang Ole sebelum dia akhirnya mencetak gol ketiga untuk timnas Indonesia di babak kedua. Artinya kemarin Ole bermain sangat baik. Kalau biasanya dia menerima bola, kalau kemarin dia mencoba untuk menjadi pelayan untuk teman-temannya. Selain itu juga flank dari Indonesia kemarin hidup di babak pertama. Kevin Dix sempat mendapatkan peluang, dan Donitri Pamungkas ketika melakukan ofensif, dia menjadi sayap flank kiri dari timnas Indonesia, sedangkan Beckham Putra diplot di sayap kiri masuk ke tengah, sehingga ada skema 3-5-2 ketika mereka ataupun timnas Indonesia melakukan penyerangan. Tapi ketika bertahan, Donitri masuk lagi ke lini pertahanan sehingga ada formasi 4-4-2. Artinya formasinya sangat cair di lapangan, tidak terpatok pada satu formasi saja, sehingga ini menjadi hal yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Begitupun dengan reorganisasi pertahanan. Kemarin kalau kalian lihat ketika Indonesia mengontrol pertandingan, mendapatkan serangan balik, ada pemain-pemain yang langsung menutup posisi yang kosong, meskipun itu sebetulnya bukan posisi aslinya. Beberapa kali terlihat ketika misalkan Verdong maju ke depan, Beckham Putra yang akhirnya mengisi posisi Verdong double pivot untuk bisa mematahkan serangan dari Saint Kitts and Nevis. Artinya ini sangat dibutuhkan juga untuk pertandingan besok, karena kita tahu Bulgaria juga memiliki kualitas transisi yang cepat, terbukti dari gol pertama kemarin, sehingga para pemain harus bersama-sama dalam hal menyerang dan juga harus bersama-sama dalam hal bertahan. Dan tentu ini merupakan pembuktian sesungguhnya untuk John Herdman, untuk Beckham Putra, dan juga untuk timnas Indonesia secara keseluruhan. Untuk timnas Indonesia sendiri, ini merupakan pembuktian bagaimana kualitas bertahan mereka, karena Bulgaria pasti akan lebih menyerang, lebih ofensif, dan lebih menciptakan peluang yang lebih berbahaya untuk timnas Indonesia, sehingga kita akan nantikan gimana mereka bisa mengantisipasi serangan-serangan dari Bulgaria besok. Dan ini juga akan menjadi pembuktian dari Herdman, meskipun debutnya sangat manis, tapi kita akan nantikan
apa yang ia lakukan ketika bertemu dengan tim yang lebih kuat daripada timnas Indonesia. Apa game plan yang dilakukan, apa taktik yang dilakukan. Sehingga sangat menarik untuk bisa kalian saksikan besok. Dan sekali lagi ini juga pembuktian untuk seorang Beckham Putra yang mendapatkan sekali lagi kritik yang banyak dan dibungkam oleh selebrasi Ice Cold dan juga menutup telinga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 2 gol dicetak untuk timnas senior meskipun masih ada pemain ataupun masih ada netizen-netizen yang mengkritik Beckham Putra. Tapi ya nggak penting karena Beckham Putra sudah masuk dalam 41 pemain dari Hetman, sudah masuk 23 pemain final squad, sudah masuk starting 11 dan sudah mencetak 2 gol. Artinya tidak ada lagi pembuktian yang harus dilakukan oleh Beckham Putra, hanya konsistensi yang mungkin harus diberikan oleh Beckham Putra ketika membela timnas Indonesia. Karena tidak perlu menurut gue Beckham Putra mendengarkan kritik-kritik tersebut, karena ini kritik yang sudah personal menurut gue, nggak objektif lagi tapi subjektif, hanya suka dan tidak suka, jadi apapun yang Beckham lakukan pasti dianggap negatif, pasti dianggap tidak ada lebihnya, pasti dianggap masih ada kurangnya. Jadi fans-fans toksik kayak gini nggak perlu didengar, karena sekali lagi kita sedang berbicara timnas Indonesia, bukan 1-2 klub, bukan klub Super League, tapi ini adalah timnas Indonesia yang harus kita dukung menang, kalah, ataupun seri. Jadi menarik untuk bisa kita nantikan besok apa yang akan diturunkan oleh siapa yang akan diturunkan oleh John Herdman di starting 11, tapi gua pribadi memprediksi Emil Audero akan diturunkan untuk bisa memberikan jam bermain untuk kiper dari Cremonese ini. Sementara formasi yang digunakan 4-4-2 secara di atas kertas. 2 back yang akan turun menurut gua adalah Jay Itzes sebagai kapten tim, dan juga gua memilih seorang Justin Hubner yang diturunkan menggantikan Elkan Bagot. Sementara di kiri Calvin Verdong, nggak deh, Donitri. Donitri menurut gua masih layak untuk bisa mendapatkan kesempatan karena bermain sangat baik kemarin, sangat konsisten bahkan 90 menit, bahkan diberikan kepercayaan untuk bisa diberikan kepercayaan untuk bisa mengambil bola-bola mati dari timnas Indonesia, sehingga Donitri menurut gua akan masih mengisi posisi dari bek kiri timnas Indonesia. Sementara di bek kanan ada Kevin Dix yang menurut gua belum bisa digantikan. Double pivot, Calvin Verdong akan bermain sebagai gelandang bertahan bersama dengan Joey Pelupesi, karena Joey Pelupesi kemarin bermain dari bangku cadangan. Dan sementara di depan berarti 4-4-2, di depan Sananta dan juga ada Olo Romani. Sementara di kiri menurut gue Beckham Putra bisa bermain di sana, dan juga di kanan ada Ragnar Oratmangun. Artinya 4 back, 2 sayap, dan juga 2 striker dimainkan oleh John Herdman. Prediksi gue akan menjadi pertandingan ketat, dan sekali lagi ini merupakan eksperimen untuk timnas Indonesia menjelang nanti AFF dan juga nanti Piala Asia di 2027. Artinya ini akan menjadi eksperimen taktik, eksperimen squad untuk John Herdman di pertandingan besok. Prediksi gue seri akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gimana kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.